Baik, teman-teman, kita hari ini masuk ke sesi 10 ya. Sesi yang belum kita jelaskan, analisis leverage. Nah, analisis leverage ya. Nah, oke, kita mulai aja ya mengenai kenapa analisis leverage ini penting ya. Kenapa? Karena ini adalah sebagai suatu alat yang dipakai manajer keuangan ya untuk mengelola struktur modal mereka dan memaksimalkan nilai perusahaan mereka. Nah, leverage itu kemarin udah Ibu jelasin ya logikanya tuh kamu kan sekarang juga menggunakan leverage ya. Leverage itu adalah pengungkit ya. Jadi sekarang kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk kuliah gitu. Kamu pun juga mengeluarkan waktu ya. Kamu juga mengerjakan banyak tugas, kewajiban dan lain-lain gitu kan. Dalam jangka waktu 3 tahun kurang lebih gitu, ataupun yang RPL mungkin kurang lebih 2 semester gitu ya. Untuk apa tuh kamu berkorban seperti itu? Agar supaya kamu bisa level up, agar supaya kamu tuh bisa lebih bagus karirnya, agar supaya semakin terbuka peluang-peluang seperti itu. Nah, sama ya dalam perusahaan juga seperti itu. Perusahaan itu leverage itu biasanya dalam bentuk dia itu mengeluarkan utang, dia berhutang, ya dia berhutang. Berhutang untuk apa? Untuk pembelian, untuk investasi ya, untuk pun juga membayar operasional yang tujuannya agar supaya kegiatan ini atau perusahaan ini berjalan ya dengan baik. Namun jika kalau kita itu berhutang begitu besar pun juga ini memiliki resiko ya, resiko kebangkrutan. Contoh nih ya, kasus-kasus seperti kamu tahu GoTo ya, GoTo. GoTo itu kan Gojek sama Tokopedia gitu ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Nah, Gojek sama Tokopedia itu setahun lalu apa 2 tahun yang lalu itu dia mengalami tekanan utang karena tekanan utang dan dia melakukan efisiensi besar-besaran. Jadi banyak ya karyawan yang dirumahkan waktu itu di PHK juga gitu karena dia punya beban utang yang cukup tinggi gitu dan juga profitabilitas atau tingkat keuntungannya pun juga sangat rendah gitu. Kemudian juga BUMN seperti PT Garuda gitu ya, itu juga pernah mengalami krisis solvabilitas gitu. Ya, akibat dia memiliki leverage yang tinggi ya, terutama pada saat pandemi. Jadi dia tuh nggak bisa dapat solvabilitas. Solvabilitas itu kayak uang cash gitu ya. Karena dia karena dia tuh juga apa namanya? Leverage-nya tinggi gitu. Terutama pada saat pandemi di mana teman-teman tahu ya, ketika itu ada pembatasan berkegiatan sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan transportasi yang tidak boleh beroperasi begitu. Kemudian Unilever Indonesia itu dia em, strateginya adalah dia mempertahankan struktur modal yang konservatif ya dan juga dia eh, berusaha untuk tidak ngutang gitu kan atau low low leverage gitu kan untuk menjaga stabilitas kasnya mereka dan juga dividen itu kan eh, agar supaya orang tuh senang invest ke dia gitu kan maka dia kan ngasih hadiah gitu ya bagi hasil apa hasil dari usahanya itu dibagi-bagikan kepada investor ya agar supaya seneng gitu nanam di situ gitu Unilever Indonesia. Nah, terus kemudian leverage itu adalah strategi keuangan yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan. Melalui apa? Melalui penggunaan utang. Nah, dengan leverage ini, perusahaan itu dapat mengakses dana tambahan. Untuk apa? Tadi yang dibilang ekspansi bisnis tanpa harus ngeluarin ekuitas kita atau menambah modal kita sendiri. Jadi dengan menggunakan hutang. Namun, penggunaan leverage yang begitu besar ya, ini juga ngandung resiko. Kenapa? Karena semakin besar porsi hutang dalam struktur modal kita nih ya, akan semakin besar juga kewajiban kita untuk membayar kan gitu ya, terplus juga bunga yang harus dibayar gitu. Nah, terus kemudian jenis-jenis leverage. Leverage itu ada 3 jenis. Ada yang namanya operating leverage. Ya,
Operating leverage itu berarti berkaitan dengan struktur biaya operasional perusahaan. Kemudian juga ada financial leverage ya. Itu juga berkaitan dengan penggunaan utang untuk pembiayaan aset gitu ya. Jadi kalau operating leverage berarti untuk operasional perusahaan, berarti untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar listrik kan gitu. Financial leverage untuk pembiayaan aset, beli-beli aset, tuh financial leverage, misalnya beli gudang, beli pabrik, beli alat-alat, beli mesin gitu kan. Atau combined leverage, jadi gabungan dari operating dan financial leverage. Nah, operating leverage itu adalah tingkat kepekaan laba operasi, ya, atau EBIT terhadap perubahan penjualan. Ini terjadi karena perusahaan yang memiliki biaya tetap operasional yang signifikan terhadap biayanya. Dan semakin tinggi proporsi biaya tetap dalam total biaya, maka akan semakin besar tuh pengaruh perubahan penjualan terhadap laba operasi. Contoh ya. Biaya tetapnya 100 juta. Ya, biaya tetap itu berarti biaya yang tidak berubah-berubah gitu kan. Kemudian ada biaya variabel per unitnya itu adalah 10.000. Kemudian kalau dijual ya harga unitnya itu 20.000. Jika penjualan itu naik 10%, ya, laba operasi itu bisa naik lebih dari 10%. Karena apa? Karena biaya tetap itu tidak ikut naik. Nah, ini yang disebut dengan efek leverage operasional. Nah, di sini nanti kita akan coba ya masuk dalam satu ada beberapa leverage ya. Ini yang pertama adalah operating leverage atau DOL ya. DOL itu degree of operating leverage ya. Dirumuskan sebagai perubahan EBIT. Perubahan EBIT itu adalah penjualan dikurangi biaya variabel ya, biaya variabel. Dibagi dengan perubahan penjualan. Perubahan penjualan itu EBIT-nya sendiri. Jadi di sini nanti ada kontribusi margin, yaitu penjualan dikurangi biaya variabel. Kalau dia dolnya itu high atau tinggi ya, nanti perusahaan itu akan sangat sensitif terhadap perubahan penjualan. Jadi dia akan berisiko tinggi saat penjualannya turun. Ya, jadi kalau dia high dol itu dia akan beresiko gitu kalau penjualannya turun. Tapi kalau dia naik ya pasti menguntungkan lah ya. Kalau lodol gitu ya, jadi perusahaan itu lebih fleksibel dan stabil untuk menghadapi fluktuasi penjualan. Artinya kan di sini diharapkan dolnya itu low gitu ya. Industri dengan kapasitas produksi yang tinggi dan biaya tetap yang besar seperti ini, seperti yang kapasitas produksinya tinggi tapi biaya tetap yang besar, contohnya manufaktur ya, penerbangan, media digital gitu, itu memiliki operating leverage yang tinggi. Berarti dia high dol dia itu. Jadi DOL-nya, degree of operating leverage-nya itu yang high. Kayak seperti manufaktur, penerbangan, ya media digital. Makanya tuh ketika pertama kali terjadi pandemi nih, perusahaan-perusahaan ini yang akan merasa ker- pera- akan pertama kali kerasa gitu ya. Kita coba ya, latihan soal. C adalah sebuah perusahaan yang sedang melakukan analisis terhadap struktur biaya operasionalnya. Data keuangan yang tersedia adalah sebagai berikut. Penjualannya 500 juta nih. Biaya variabelnya 300 juta. Yang namanya biaya variabel itu berubah-ubah ya, biaya yang berubah-ubah. Jadi kayak seperti kalau biaya biaya tetap itu kan kayak gaji sepertinya kan masih tetap sama ya. Kalau biaya variabel tuh bisa seperti biaya listrik gitu kan. Biaya apa lagi ya? Ah, itu yang berubah-berubah gitu ya. Jadi nggak sama setiap kali waktu tuh nggak sama. Nah, biaya tetapnya 100 juta, biaya variabelnya 300 juta. Hitung dolnya. Gimana caranya? Cari dulu EBIT. EBIT itu adalah earning before interest taxes. Rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel. Dapatnya adalah 100 juta ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita cari namanya kontribusi margin. Kontribusi margin itu adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Dapatnya 500 juta dikurangi 300 juta, dapatnya 200 juta. Kemudian kita gunakan rumus DOL, DOL, yaitu kontribusi margin dibagi dengan EBIT, 200 juta dibagi 100 juta, dapatnya 2. Nah, apa artinya 2? 2 itu artinya setiap kenaikan 1% dalam penjualan,
maka akan meningkatkan EBIT sebesar 2%. Sebaliknya, jika sebaliknya adalah penurunan penjualan akan berdampak 2 kali lipat terhadap penurunan EBIT. Dol sebesar 2 itu artinya apa? Artinya adalah seberapapun besarnya kenaikan presentasi penjualan, maka EBIT itu akan naik sebesar 2 kali lipat. Begitu juga kalau eh, penurunan penjualan, terjadi penurunan penjualan, maka EBIT itu akan turun sebesar 2 kali lipat. Misalnya ada suatu perusahaan namanya Pierce Grain Company, ya. Dia tuh ingin mengharapkan kenaikan penjualan sebesar 5%. Maka EBIT-nya adalah 5% dikalikan 2. Kan 2 dia kan ada kalau misalnya dolnya sebesar 2 ya. Contoh, ini kan dolnya 2 gitu kan. Nah, contoh nih, kalau dolnya 2, ada satu perusahaan tersebut mengharapkan kenaikannya sebesar 5%. Jadi EBIT-nya adalah 5% dikalikan 2, jadi kan 2%. Artinya, jika penjualan itu naik 5%, maka EBIT itu akan meningkat 2 kalinya, yaitu 10%. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan penjualan sebesar 4% gimana? Kalau terjadi penurunan penjualan berarti EBIT-nya akan 4% dikalikan 2. Artinya jika penjualan turun 4%, maka EBIT-nya akan menurun sebesar 8%. Contoh yang kedua, perusahaan namanya Pierce Grain Company, harga jual per unitnya $10, harga variabel per unitnya $6, harga dari biaya tetap totalnya $100.000, volume penjualannya 30.000 unit, dolnya berapa? Caranya cari dulu di EBIT. EBIT earning before apa I-nya ya? Earning before, sebentar. Tadi aku earning, tadi tuh aku kok lupa gitu ya. Oh, interest and tax, thank you. Oke, Kiki, thank you. Jadi pengeluaran sebelum pajak, pendapatan sebelum pajak dan pajak, sebelum pajak dan bunga ya, earning. Ya, earning sebelum, berarti penjualan dikurangi biaya variabel, dikurangi biaya tetap 500 juta, dikurangi 300 juta, dikurangi ini. Oh, kok ini tadi udah? Ini belum. Nah, jadi seperti itu ya. Nih, dolnya 2. Ini kok sama ya? Sama kayak tadi. Oke, yang kedua ya. Yang kedua adalah financial leverage. Jadi degree of financial leverage DFL ya. Adalah penggunaan utang oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional atau investasi dengan harapan bahwasanya pengembalian dari investasi tersebut akan lebih tinggi dari biaya utang atau bunganya. Nah, dengan leverage, perusahaan itu dapat meningkatkan potensi return bagi pemegang saham maupun dengan konsekuensi meningkatkan resiko keuangan. Tujuan dari financial leverage adalah yang pertama adalah pasti ya menggandakan potensi keuntungan tanpa harus menambah modal sendiri. Semuanya itu sama, pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan biaya sendiri gitu kan. Kemudian memperbesar IPS, yaitu earning per share gitu, pendapatan per lembar saham gitu kan jika pendapatannya naik. Kemudian juga bisa untuk mengelola struktur modal untuk efisiensi biaya. Namun ya ada risikonya juga, yaitu jika pendapatannya turun atau biaya utangnya itu naik gitu ya, pendapatan turun atau biaya utangnya jadi naik nih ya, perusahaan itu akan mengalami kerugian. Dan juga kalau leverage-nya itu tinggi, berarti beban bunganya juga akan tinggi. Ya, bunganya akan tinggi. Ya, itu akan menekan laba bersih. Apalagi jika kinerjanya menurun. Di FL rumusnya adalah persen perubahan dari EPS dibagi dengan persen perubahan EBIT atau sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga. Dan jika EBIT suatu perusahaan itu 500 juta, bunga utangnya 100 juta, maka di FL-nya adalah 1,25 ya dengan rumus tadi tuh. Artinya setiap pertambahan perubahan 1% dari EBIT laba laba sebelum bunga dan pajak, maka dapat menyebabkan perubahan 1,25% dalam EPS. Dan jika EBIT itu berubah 10% ya, maka dia akan berubah menjadi eh, 12,5%. Jadi dikalikan ya teman-teman.
Ya. Jadi kalau 10% berarti 10 dikali 1,25 jadi dapatnya 12,5 begitu. Kalau EBIT-nya turun 88% bagaimana? Berarti 8 dikali 1,25 berarti akan turun sebesar 10%. Gitu cara ngitungnya. Nah ini, kalau dia itu melibatkan ada bunga dan kemudian juga ada laporan keuangan itu kan dikasih dari laporan keuangan. Jadi ada bunga, ada dividen preferen, ya dividen preferen gitu kan. Dividen preferen itu adalah preferred dividend ya, yang dividen itu kan keuntungan ya dari hasil operasional perusahaan ya yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Preferen itu saham preferen itu berbeda dengan pemegang saham biasa ya. Preferen itu biasanya yang mungkin yang lebih tinggi gitu, pemegang saham lebih tinggi. Jadi ya dia kalau kita termasuk orang-orang di situ kita dapet tuh gitu. Tapi kalau yang biasa beli berapa lot gitu sedikit aja kan gitu ya itu nggak dapet. Jadi ya ini ada listnya khusus gitu. Jadi di FL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangin bunga. Nah ada dikurangin dengan PD per satu dikurangin teks nih. Ada ini. Kalau tadi kan di FL tuh ini aja nih. Tapi ada ini kalau dia itu mempertimbangkan ada yang namanya dividend preference. Dan T itu T kecil itu adalah tax rate ya, tarif pajak. Dan semakin tinggi bunga dan dividen preference yang dibayarkan, maka rumusnya akan semakin kecil. Maka apa namanya? Semakin tinggi ini, teman-teman, semakin tinggi ini ya, maka ininya akan semakin kecil di FL-nya. Ini kan pasti kan akan semakin negatif gitu. Kalau ininya semakin kecil, sehingga ininya akan semakin besar. Artinya, risiko keuangan bagi pemegang saham itu akan semakin meningkat. Begitu. Mengapa dividen preference itu dibagi setelah satu dengan satu dikurangi T? Kenapa nih dividen preference ini dibagi dengan satu dikurangi T? Karena dividen itu dibayar dari laba setelah pajak. Sehingga untuk menyesuaikannya, dividen preference itu dibrutokan, dirubah sebelum pajak. Jadi dia harus dikurangi satu dikurangi T. Contoh, perusahaan ABC memiliki modal sendiri 800 juta dan berusaha menambah modalnya 400 juta untuk ekspansi bisnis. Terdapat tiga alternatif sumber pendanaan tambahan. Yang pertama bisa menerbitkan saham obligasi, saham biasa. Semuanya adalah saham biasa. Yang kedua menerbitkan obligasi, obligasi itu surat utang ya. Jadi dia itu dia dapat duit sama orang lain, tapi orang lain itu dikasih surat utang. Lu ngutang sama gue ngutang sama lu gue kasih surat utang, tapi gue kasih pengembalian plus dengan tingkat bunga gitu loh maksudnya. Itu namanya obligasi. Tingkat tingkat bunga 12%. Kemudian menerbitkan saham preferen dengan dividen 11%. Jadi dia menerbitkan saham preferen untuk misalnya orang-orang tertentu yang punya duit gitu ya, mau nanam besar saham preferen. Dividennya lebih tinggi ya, tapi 11% kan gitu. Kalau yang nggak preferen mungkin dividennya cuma 3%, 4%, 5% ya agak nggak terlalu jauh daripada mungkin deposito gitu kan ya. Dan saat ini perusahaan memiliki EBIT sebesar 120 juta dan setelah ekspansi EBIT itu diperkirakan naik menjadi 216 juta. Dan tingkat pajak perusahaan itu 40%. Jumlah saham biasa yang beredar saat ini 200 ribu lembar. Dan harga penerbitan saham baru itu 4.000 per lembar. Maka jika perusahaan itu memiliki pendanaan yang pertama yaitu dengan saham biasa, berarti kan dia tinggal aja dibagi 400 ribunya ini. 400 ribunya nih kan ya, menambah modal nih ya, 400 ribu ini ya, yang dia tambahkan. Ya, dia mau ngutang kan gitu ya, dia mau ngutang kan 400 ribu gitu kan, dibagi dengan harga di harga saham dia itu berapa kalau diterbitkan. Harganya adalah 4.000 per lembar. Berarti nanti dia kalau dapat utang, dia akan diarahkan ke saham biasa, berarti nanti akan ada 100 ribu lembar saham baru. Gitu. Nah, total saham setelah penerbitan itu eh, di sini jadinya kan berarti kan totalnya kan saham biasanya ada 200 ribu ya tadinya kan ditambah 100 ribu jadinya 300 ribu. Nah sekarang pertanyaannya hitunglah laba setelah pajak, hitung EPS berdasarkan hasil perhitungan alternatif mana yang mendukung dari sisi EPS dan apa resiko yang dipertimbangkan jika perusahaan memiliki pendanaan dengan obligasi. Kita hitung ya.
Sekarang dengan saham biasa ya. EBIT-nya kan tadi kan 216 nih ya, 216 nih. 216 EBIT kan. 216 yang ini juga sama-sama 216. Nah, kalau di sini hutang obligasi itu dia dapat eh, o- di obligasi 12%. Berarti surat utang dapat 12% ya. Berarti kan dia ngasih 12% ke orang yang dia utangin ya. Kalau dia pakai saham biasa kan dia nggak ada nih. Tapi kalau dia nerbitin surat utang atau obligasi dengan dia memberikan 12%, berarti kan dia berkurang kan yang dia dapat kan. Dia harus ngeluarin 48 juta kan dari 12% itu ke orang eh, yang dia pinjem gitu kan. Sebagai bunga kan gitu. Nah, kemudian kalau dia menerbitkan saham preferen, di mana dia harus memberikan 11% kan nanti kepada orang yang membeli saham, nah, dia kan tidak ada bunga kan gitu. Nah, EBT-nya itu berarti kita hitung bersih ya, EBIT. Jadi setelah dikurangin interest ya. Jadi 216, ini 168, ini tetap. Nah, kemudian saham biasa itu ada pajak, ingat, dia ada pajak, besar pajaknya teman-teman. Ada pajaknya, berarti 40% dari 216. Ini juga kan gitu ya. Nah, kemudian kita hitung EAT-nya, earning after tax-nya. Berarti dikurangin ya dengan pajak. Dapatnya segini gitu kan. Ini dapatnya segini kan gitu. Ini dapatnya segini, dapat segini. Nah, kemudian di sini ada informasi dividen preference ya. Dividen preference-nya itu hmm, 44 juta. Di sini informasinya di mana ya? 44 juta. Tunggu. Kenapa ya dividen preference-nya 44 juta? Dividen 11% dari dari 400 juta. Oh ya, kan kan gini, dia itu nanti dia kan nanti kan akan menambah modal, dia kan ngutangnya kan 400 juta nih. Kalau dia posisinya di dividen saham preferen, dia itu akan memberikan eh, keuntungan sebesar 11% bagi eh, orang yang beli sahamnya dia gitu, saham prefernya dia. Berarti 11% ini dari 400.000, 44 juta kan gitu. Kemudian ini dihitung ya kan. Nah, ini dikurangin lagi kan gitu. Nah, jumlah saham biasanya kan sekarang jadinya tadinya kan ada 200.000 ditambah dengan yang kalau dia pinjam dengan 400 juta dapatnya 300.000 lembar. Kalau ini yang 200.000 lembar itu kan dari yang ini. Yang ini yang sedang beredar 200.000 lembar. Ini juga 200.000 lembar. Kita bagi deh. Ini dibagi ini. Earning per share kan gitu. Laba dibagi dengan jumlah saham biasa. Ternyata yang paling besar adalah dengan menggunakan hutang obligasi. Nah, ini hitungannya. Nah, jadi alternatif yang paling menguntungkan adalah ketika posisi ininya tuh lebih paling besar. Jadi yang paling besar adalah yang hutang obligasi, kemudian dengan saham biasa dan dengan saham preferen. Itu. Jadi obligasi itu menguntungkan ternyata. Nah, jadi ternyata yang paling menguntungkan dari sisi EPS adalah yang melalui obligasi 12%. Kenapa? Karena dia menghasilkan nilai earning per share yang tertinggi gitu. Lebih tinggi dibandingkan kalau dia itu menjadikan saham biasa atau saham preferan gitu. Tapi ada resiko juga ya kalau kita itu ingin melakukan obligasi. Obligasi itu kan surat utang. Kita mengeluarkan surat utang gitu kan. Jadi kita kita ngutang sama orang lain, tapi kita ngeluarin surat utang. Pegang nih surat utang sebagai tanda saya ngutang sama kamu kan gitu. Tapi ada resiko ya. Yang pertama adalah beban bunga tetap itu 48 juta per tahun itu harus dibayar. Lepas dia laba atau rugi. Kemudian jika EBIT-nya turun di masa depan, maka EPS-nya akan menurun drastis gitu dan bahkan bisa merugi. Kemudian risiko kebangkrutan itu akan meningkat apabila arus kas itu tidak mampu menutupi bunga dan pokok hutang.
Kemudian juga rasio solvabilitasnya akan menurun, ya kan? Karena bisa membuat investor dan kreditor itu tidak percaya terhadap stabilitas jangka panjang perusahaan. Ya, tetap aja ada plus minusnya. Nah, berarti kita kalau hitung ya, kan tadi kan EBIT-nya kan dapatnya 216 juta, bunganya 48 juta, berarti EBIT-nya 1,29. 1,29 itu artinya setiap 1% dari perubahan EBIT akan menyebabkan 1,29% perubahan EPS. Berarti kalau EBIT-nya naik 10%, maka EPS-nya naik 12,9%. Ingat ya kata dikaliin ya. Kalau EBIT-nya 5%, berarti EPS-nya berarti 5 kali 1,29, 6,45. Nah, kalau kita menggunakan saham biasa, ya DFL-nya berapa? EBIT-nya kan 216. Nggak ada bunganya kalau saham biasa. Maka nilai DFL-nya itu 216 dibagi 216 dikurangi 0, ya. Dapatnya 1. Ini salah ya. Ini salah. Hmm. Oke. Kalau preferen itu berarti nanti dapatnya 216 juta dibagi 216 bunga yang nggak ada. Kemudian tadi kan PD-nya gitu kan. PD-nya 44 juta dibagi dengan 1 dikurangi 0,4 karena 40% teksnya dapatnya 1,51. Berarti saham preferen itu 1,51 dan efek perubahan EBIT terhadap EPS-nya lebih besar daripada obligasi. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau saham biasa DFL-nya 1. Saham biasa itu kalau DFL-nya 1 berarti dia akan paling stabil. Kemudian strukturnya aman, bisa dipertahankan. Tapi kalau kamu ingin bawa ke obligasi, DFL-nya 1,29. 1,29 itu sudah mulai nih perlu dipaspadai gitu. Tapi 1,29 ini boleh juga kalau EBIT-nya itu stabil atau tinggi. Kemudian kalau 1,51 itu saya paling resiko gitu. Sehingga membutuhkan analisis sensitivitas. Jadi saham preference itu paling beresiko di sini. Sekarang yang ketiga, leverage total ya. Leverage total adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan EPS yang dihasilkan dari perubahan penjualan. DTL atau degree of total leverage itu menunjukkan sejauh mana kenaikan atau penurunan penjualan akan mempengaruhi EPS dengan mempertimbangkan seluruh biaya tetap baik yang berkaitan dengan operasional, biaya tetap produksi maupun biaya tetap keuangan. Rumusnya adalah DTL sama dengan DOL dikali ke DFL. Jadi ketika teman-teman sudah apa ketemu tadi ya, tadi DOL dan DFL-nya nanti bisa ketemu kaliin aja hasilnya adalah DTL-nya. DTL-nya hasilnya 3, artinya kenaikan penjualan 5% akan menempatkan kenaikan EPS itu 3 kali 5, yaitu 15%. Kalau penurunan 5% akan menyebabkan EPS-nya malah justru turun 15. Dan semakin tinggi DFTL, maka semakin besar resiko dan potensi return bagi pemegang saham. Jika DOL-nya 1,5, DFL-nya 1,3, berarti DTL-nya 1,95. Gitu. Maka EPS itu akan naik atau turun 1,95 kali dari persentase perubahan penjualan. Leverage total adalah efek kumulatif seluruh struktur biaya tetap. Ini sangat penting bagi perusahaan untuk memahami detail saat penyusunan rencana pertumbuhan, penetapan harga, dan strategi pembiayaan. Dan DTL yang tinggi, peluang keuntungannya tinggi, tetapi juga rentan terhadap kerugian jika penjualannya turun. Dan nih, berapa soal ya? Sebentar. Nah, ini langsung aja ya teman-teman ya, saya bahas ya. Kayaknya nggak bisa 2 sesi ya teman-teman. Ini udah terlalu sore ya, udah mendekati maghrib. Jadi 1 sesi saja, ini sudah selesai nanti ya. Leverage operasi menunjukkan hubungan antara operasional, berarti antara penjualan dan juga EBIT.
Jika degree of operating leverage atau DOL-nya itu 4, maka penjualan akan naik 5. Berarti EBIT-nya adalah 4 kali 5, 20. Financial leverage berkaitan dengan biaya untuk bunga utang. Jika EBIT turun 10% dan DFL-nya 2, maka penurunan DPS-nya adalah 10 kali 2, 20. Total leverage yang menunjukkan dampak perubahan penjualan terhadap EBIT adalah, teman-teman silakan ini chatnya di chat-chat dulu ya teman-teman ya. Kalau mau dapat nilai nih, chat-chat dulu, chat-chat dulu. Chat-chat dulu ya. Ini saya nanti bingung. Silakan di chat dulu. Dengar kan? Nih, halo ya, maaf Bu ya, siap Bu ya, baru baru berapa orang nih? Nanti mohon maaf nih, datang tapi nggak bisa saya iniin. Ya, tinggalin dulu chat-chatnya, kan nggak? Ya nggak apa-apa Rizal Fauzi, boleh. Ini udah 13 nih, udah ngechat-ngechat nih. Chat-chat dulu ya, chat-chat dulu. Total leverage menunjukkan dampak perubahan penjualan terhadap terhadap IPS. Rumus degree of financial leverage adalah ini. Ya, tulis-tulis semua. 12 teman-teman nih semua. Ayo, masukin di chat. Nulis. Leverage total dihitung dari perkalian antara nih, DOL dengan DFL. Manakah berikut ini yang merupakan biaya tetap operasional? Ya, gaji karyawan tetap. Jika DFL itu 1, maka tidak ada leverage. Tidak ada leverage keuangan, artinya tidak ngutang. Efek negatif dari leverage keuangan adalah risiko kebangkrutan meningkat. Perusahaan yang menggunakan lebih banyak utang akan memiliki DFL yang tinggi. Jika DOL-nya 2, DFL-nya 2, berarti DTL-nya 4. Biaya leverage operasional tinggi terjadi ketika biaya tetapnya tinggi. DFL paling relevan dianalisis ketika perusahaan mengubah struktur pembiayaan. EPS lebih sensitif terhadap EPS ketika DFL-nya tinggi. Jika EBIT-nya 500 juta, bunganya 100 juta, DFL-nya adalah dibagi. Ya, EBIT-nya kan 500 dibagi, ya 500 dibagi 500 dikurang 100, 400, 500 bagi 400, 1,25. Contoh biaya tetap keuangan adalah bunga obligasi. Semakin turun, semakin tinggi leverage total, maka resiko dan return-nya semakin besar. Perusahaan konservatif biasanya memiliki ya DFL yang mendekati 1. Karena dia tuh biasanya nggak terlalu besar ya ngutangnya ya. Perusahaan yang mengalami fluktuasi pendapatan tinggi sebaiknya adalah menghindari leverage yang tinggi. Oke, teman-teman besok kita, iya, DFL yang tinggi. Teman-teman besok kita eh, minggu depan kita akan masuk ke analisis EBIT sama EPS. Nanti kita akan belajar namanya keseimbangan dari EBIT dan EPS. Jadi kita tidak jadi dua sesi hari ini ya. Oke, terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu teman-teman sebagai bukti. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.